Sebuah pengakuan mengguncang antara pernikahan siri dan juga Inara Rusli serta Insanul Fahmi. Menurut pengakuan yang tengah beredar, setelah berhasil meyakinkan Inara Rusli untuk tetap menjadi istri sirinya yang sah, Insanul Fahmi akhirnya memberanikan diri menyampaikan kabar yang paling mengguncang jagat media, yaitu soal poligaminya kepada Wardatina Mawa. Ia pun sempat menerima respon positif meski hanya sebuah sesaat. Namun sebelum kebimbangan kembali muncul di tengah situasi yang tengah menyeruak ini, Insanul Fahmi mengaku terjebak antara pilihan bercerai atau mempertahankan sebuah poligami. Konflik masa lalu dengan Wardatina Mawa membuatnya ragu, namun alasan demi anak membuatnya memilih bertahan. Ia ingin rumah tangganya dengan Wardatina Mawa tetap utuh seperti sedia kala, sambil tetap menjalani sebuah pernikahan yang sahnya yang tak lain bersama Inara Rusli. Tentu saja waktu itu aku coba mempertemukan mereka antara Inara dan Mawa. Aku telah mencoba untuk buka diskusi bareng mereka. Aku salah, tapi aku coba memperbaiki itu semua. Aku tadinya kepikiran untuk enggak melanjutkan, tapi aku kasihan anak kalau orang tuanya pisah, kasihan istri kalau pisah begitu. Pokoknya anak menjadi korban. Itu yang buat aku serba salah, kata Insanul Fahmi. Lantas, Insanul Fahmi akhirnya buka suara terkait dugaan kasus tuduhan-tuduhan yang melenceng kepada dirinya, yaitu sebuah skandal perselingkuhan dengan Inara Rusli. Insan secara terbuka memberikan klarifikasinya yang tegas dan juga membungkam narasi-narasi liar yang tengah beredar di media sosial. Awalnya, Insan menyebut jika rumah tangganya dengan Wardatina Mawa sudah lama mengalami keretakan dan juga masalah. Keduanya sudah menikah selama 7 tahun lamanya, dan masalah itu ada sudah dari 6 tahun berakhir. Masalahnya sudah lama 6 tahun terakhir. 1 tahun pertama itu semuanya masih indah, kata Insanul Fahmi. Meski demikian, Insan mengakui jika Mawa adalah sosok istri yang soleha, yang melontarkan banyak pujian untuk sang istri tercintanya. Dia istri yang pintar urus anak dan soleha. Insan juga mengaku masih sayang pada Mawa, meski pernikahan mereka mengalami sebuah konflik yang tidak diketahui secara pasti oleh para netizen di jagat media sosial. Insanul Fahmi mengakui, aku sayang makanya aku masih bertahan. Namun dibalik usahanya bertahan itu, Insan merasa konflik yang ada semakin membuatnya tertekan secara mental. Sampai-sampai Insan merasa konflik dalam pernikahannya membuat dia merugi dalam sebuah bisnis. Insan juga mengaku sampai jatuh sakit karena tekanan yang ada. Hingga pada satu titik Insan merasa lebih nyaman berada di luar rumahnya. Sampai pada suatu waktu, aku lebih nyaman berada di luar rumah. Iri Charlie menyatakan, kalau boleh tahu status kamu dengan Inara apa yang di sini? Tidak diduga jawaban Insan berhasil membuat sang penanya, yaitu menikah. Jawaban Insan singkat membungkam seluruh dugaan-dugaan yang tengah beredar luas. Saya sudah menikah dengan Inara Rusli dan juga memiliki bukti-bukti yang kuat. Kadang dalam sebuah skandal bukan fakta yang paling dulu muncul, tapi suara-suara sumbing, suara yang tidak jelas wajahnya, suara yang tidak mau tampil namun ingin didengar. Dan kali ini suara itu kembali memecah ruang publik setelah video pertama viral dan memantik pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Lantas publik mulai terbagi, ada yang membela, ada yang menghujat, dan ada pula yang memilih diam sambil menunggu sesuatu yang jelas, yaitu sebuah berita pengakuan dari antara hubungan figur publik dan pengusaha kaya raya dan juga keluarganya, yaitu Wardatina Mawa. Namun sampai detik ini pengakuan itu juga belum datang dari Inara. Sementara itu, rekaman suara yang diduga merupakan percakapan antara Inara dan seseorang yang disebut-sebut dekat dengan Fahmi kembali beredar luas. Namun yang menarik bukan rekaman saja, melainkan sebuah pola yang muncul setelahnya.
Tidak ada klarifikasi, tidak ada sebuah penolakan, tidak ada pembenaran. Namun hanya diam seperti seseorang yang sedang menghitung sebuah risiko yang telah terjadi. Diam seperti seseorang yang tahu bahwa satu kalimat saja mungkin menjadi titik balik yang tidak bisa ditarik kembali. Publik mulai bertanya-tanya, jika rekaman itu palsu, mengapa tidak ada bantahan? Jika rekaman itu benar, sampai kapan akan disembunyikan? Sebuah kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu kini bergerak sendiri tanpa perlu yang memandunya. Namun di sisi lain, Ihsanul Fahmi, sosok yang kini berada di pusaran opini publik, mulai menunjukkan perubahan sikap dalam sebuah pernyataan yang kini menjadi sebuah sorotan. Lantas, ia menegaskan dengan sebuah pengakuan yang menggetarkan. Saya tidak mencari sebuah sensasi, saya hanya menyampaikan apa yang telah saya alami. Kalau saya tetap diam, saya disalahkan. Kalau saya bicara, saya dianggap mencuri panggung. Pernyataan itu menjadi seperti batu pertama yang dilempar ke kolam besar. Gelombangnya semakin meluas. Ada yang menganggap Fahmi sedang memainkan sebuah narasi fiktif. Ada yang percaya ia hanya membela diri dari sebuah tuduhan dan rumor-rumor yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, satu hal yang sangat menarik, ia tampak tidak gentar, seolah semua yang terjadi bukan sebuah kejutan, melainkan sesuatu yang sudah ia prediksi. Tentu dalam dinamika seperti ini, publik biasanya mengejar dua hal, motif dan juga bukti. Motifnya diperdebatkan, buktinya telah diharapkan. Tetapi dalam diskusi ini, keduanya bergerak pelan seperti pintu lemari tua yang sengaja tidak ditutup rapat. Sedikit terbuka, cukup untuk menimbulkan rasa ingin tahu publik. Namun, tidak cukup untuk menyimpulkan apapun. Yang lebih menariknya lagi, platform-platform media besar tampak mulai mengikuti ritme narasi ini, bukan memimpin. Itu jarang terjadi. Ketika media menunggu, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di belakang layar. Lalu muncullah satu informasi dan narasi baru dari lingkaran terdekat salah satu pihak, tidak panjang, tidak detail, tetapi ternyata memiliki satu kalimat inti. Kami tidak bisa bicara sekarang, tapi kebenaran akan muncul pada waktunya. Kalimat seperti itu biasanya hanya muncul dalam sebuah situasi ketika semuanya masih berantakan atau ketika seseorang sedang menyiapkan sebuah langkah akhir. Dan publik mulai tahu satu hal, diam yang terlalu lama hanya punya dua akhir, pecah atau mengakui. Kini tekanan sosial mulai mengarah pada satu tokoh, yaitu Inara Rusli. Inara, ia juga belum berbicara dan Inara juga belum menyangkal. Inara belum membenarkan, belum memberikan konteks apapun terhadap rekaman yang tengah beredar luas. Dan tampak diamnya menjadi satu-satunya sebuah pesan. Karena ketika seseorang berada di pusat badai, terkadang respon bukan berupa kata-kata, melainkan absennya sebuah kata-kata. Di titik ini, sebuah opini publik bukan lagi bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mulailah bergeser menjadi kenapa semua ini tidak dijawab. Namun cerita ini juga belum selesai, belum ada jawaban final, belum ada klarifikasi resmi yang memotong semua asumsi. Namun satu hal sudah jelas, setiap rekaman yang muncul, setiap ucapan yang dilepas, setiap diam yang diterjemahkan, semuanya sedang membentuk sebuah kebisingan besar. Dan episode ini bukan akhir, ini hanya fase ketika publik berhenti membahas lalu mulai mengawasinya. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling keras berbicara yang akan menang, tetapi siapa yang mampu membuktikan apa yang tidak ia ingin ucapkan. Namun semuanya kini kembali kepada para penonton yang bijak di Kabar Ricek ini. Semoga Anda tidak gampang membuat sebuah narasi liar tentang siapapun. Kadang-kadang sebuah tuduhan akan kembali kepada pelakunya. Kabar Ricek mengabarkan untuk Anda semuanya. Yunek episode selanjutnya, tunggu upload berikutnya.